Tes, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Sori, biasa dipanggil Sofyan, asal kampus dari Universitas Mercubuana, dari jurusan S1 Teknik Elektro. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan dengan topik prinsip elektrokimia untuk konversi energi pada baterai, yang mana banyak sekali teknologi saat ini untuk digunakan sebagai penyimpanan energi yang dasar. Next. Oke, pendahuluan mengapa baterai penting. Penggunaan energi listrik melonjak di era modern ini, dari gawai pribadi hingga kendaraan listrik. Kebutuhan akan penyimpanan energi yang efisien menjadi krusial. Nah, disinilah peran baterai berperan penting sebagai solusi utama, atau bisa juga sebagai penyimpanan energi yang fleksibel. Di baterai ini nanti ada salah satu ilmu, elektrokimia adalah ilmu dibalik cara baterai menghasilkan, menyimpan, dan melepaskan energi. Memahami prinsip dasarnya ini adalah untuk inovasi di masa depan. Next. Nah, tadi ya, untuk salah satu ilmu elektrokimia yang ada di dalam baterai itu, yang pertama, apa sih elektrokimia itu? Apa sih hubungannya kimia dan listrik? Nah, cabang kimia menganalisis interaksi antara reaksi kimia dan fenomena listrik, bagaimana satu berubah menjadi yang lain. Di dalam baterai ini ada yang namanya reaksi redox, yang mana terjadi transfer elektron antara zat-zat yang ada di dalamnya. Terdapat juga dua komponen, dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang mana anoda adalah tempat oksidasi atau pelepasan elektron, dan katoda tempat reduksi atau penerimaan elektron. Nah, tadi udah disinggung komponen-komponen utamanya selain anoda dan katoda, yaitu ada elektrolit, di mana elektrolit adalah media ionik yang memungkinkan pergerakan ion antara anoda dan katoda. Jadi ketika baterai digunakan, reaksi redoks inilah menghasilkan aliran elektron dari anoda ke katoda melalui sirkuit eksternal. Nah, berikut adalah prosesnya. Ada 1, 2, 3, yang mana di oksidasi sendiri tadi sudah dijelaskan, terjadi pelepasan elektron. Anoda melepaskan elektron ke sirkuit eksternal, yang mana M adalah sebagai logam. Jadi M yang bermuatan positif melepaskan elektron yang negatif. Reduksi, proses kedua yaitu reduksi, proses terjadi penerimaan elektron. Yang ketiga yaitu aliran elektron bergerak dari anoda melalui perangkat eksternal menghasilkan arus listrik dan menuju katoda. Secara umum, baterai dibagi menjadi dua jenis, kemampuan untuk bisa diisi ulang. Yang pertama itu baterai primer yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Yang kedua itu baterai sekunder yang bisa dicas atau dalam kata lain dapat diisi ulang. Contoh dari baterai primer ini adalah baterai yang ada di pasaran, baterai alkalin atau baterai ABC. Baterai ini digunakan untuk perangkat berdaya rendah dan penggunaan yang intermittent. Untuk yang baterai sekunder contohnya lithium ion, NiMH, dan lead acid, biasanya ditemukan di HP, elektronik, kendaraan listrik,
dan penyimpanan energi dari panel surya. Nah, jadi ada proses yang mana tadi ya, saat penggunaan ada 4 proses lah. Jadi yang pertama itu posisi charged penuh, discharged kosong, discharging itu saat pelepasan atau saat digunakan, dan charging saat mengisi. Nah, untuk di poin ini adalah ada discharge. Jadi pengguna posisinya baterai melepaskan elektron. Nah, berikut keunggulan ya menggunakan baterai ya, yaitu baterai menawarkan efisiensi konversi energi yang luar biasa dari energi kimia dan listrik, meminimalkan kerugian. Yang kedua adalah mobilitas dan portabilitas. Ukuran yang ringkas dan bobot yang ringan memungkinkan perangkat portable dan kendaraan listrik. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Berbeda dengan pembakaran fosil, baterai menghasilkan emisi nol saat beroperasi dan mendukung program berkelanjutan. Lainnya adalah tantangan inovasi. Meskipun memiliki keunggulan, teknologi baterai saat ini masih menghadapi beberapa hambatan yang mendorong inovasi berkelanjutan. Yang pertama, umur baterai. Kapasitas baterai berkurang seiring berjalannya waktu dan siklus penggunaan karena degradasi material elektroda dan elektrolit. Yang kedua, keamanan dan stabilitas. Potensi panas berlebih atau ledakan, terutama pada baterai lithium yang tertentu. Yang ketiga adalah inovasi materialitas. Baterai solid state mengganti elektrolit cair dengan produk untuk keamanan dan kepadatan energi. Baterai flow menyimpan energi dalam tangki elektrolit eksternal memungkinkan skalabilitas. Baterai elektroda baru mencari material yang lebih stabil dan berkapasitas tinggi, misalnya silikon. Kesimpulannya, elektrokimia adalah jantung dari revolusi energi modern vital. Tanpa pemahaman mendalam tentang prinsipnya, kita akan tidaklah memiliki perangkat portable, kendaraan listrik, atau infrastruktur energi terbarukan yang kita miliki saat ini. Elektrokimia memegang peran penting dalam teknologi baterai, memungkinkan penyimpanan dan penggunaan energi secara fleksibel dan efisien. Demikian presentasi saya mengenai prinsip kerja elektrokimia untuk konversi energi pada baterai. Mudah-mudahan bermanfaat pada teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.